Sumsel 24 jam hari ini. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa memerintahkan Dinas Perhubungan untuk mengawasi truk bermuatan material bangunan yang melebihi kapasitas. Hal ini dilakukan setelah adanya tumpahan pasir dan kerikil di flyover Simpang Polda kemarin. Satu unit kendaraan pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk membersihkan tumpahan pasir dan kerikil yang ada di flyover Simpang Polda. Pembersihan ini dilakukan setelah Sekda Kota Palembang Ratu Dewa saat meninjau ke lokasi. Dari hasil mengecek ke lokasi tumpahan pasir dan kerikil, Sekda berpendapat tumpahan tersebut terjadi karena muatan truk melebihi kapasitas, sehingga bahan yang diangkut berserakan di sepanjang jalan. Untuk itulah pihaknya meminta kepada Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk mengawasi muatan truk yang ingin masuk kota. Tak hanya itu, Ratu Dewa juga mengaku tidak segan memberikan sanksi kepada armada truk jika melintas di jalan protokol di luar dari ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan insiden tumpahan pasir dan kerikil membahayakan pengendara lainnya. Ya, kebetulan lagi lewat sini kita lihat kotor sekali di sini, maka kita minta tim penyemprotan untuk membersihkan jalan di sini. Karena kita tidak enak, Palembang sebagai kota internasional harus rapi, bersih, tapi kelihatannya begitu kotor dan jalannya penuh debu, penuh becek. Maka saya minta dengan damkar untuk segera menyemprotnya. Nah, kita menghimbau juga para pengguna kendaraan transportasi untuk menjaga kebersihan sama-sama. Ya, makasih. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, pembelian secara online dengan sistem COD menjadi tren dalam transaksi jual beli saat ini. Meski demikian, penjual harus tetap waspada jika ingin bertemu dengan calon pembeli. Seperti yang dialami Riko Ari Pratama, dia harus merelakan ponsel yang ingin dijual lantaran dibawa kabur calon pembeli. Pria berinisial SA ini tidak berkutik saat ditangkap tim Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang. Pria berusia 23 tahun ini diduga sudah melakukan penggelapan ponsel milik korbannya, Riko Ari Pratama, dengan modus COD. Alhasil warga Kiai Azhari Lorong Tanggorajo, Kecamatan SU1 ini harus berurusan dengan anggota polisi. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwayudi mengaku sudah menangkap SA di Kampung Kapitan atas laporan korban penggelapan ponsel. Dalam aksinya, SA berpura-pura membeli ponsel milik korban yang dijual korban melalui marketplace. Selanjutnya, SA mengajak korban bertemu dan saat bertemu langsung membawa kabur ponsel korban. Alhamdulillah kemarin kita mengamankan pelaku, kita jerat 365 dan 362 karena ini ada dua korban yang berbeda. Modusnya pun beda. Awalnya kedua korban dua-duanya memposting HP miliknya di OLX, dan si tersangka ini langsung merespon, nanya seolah mau beli, terus dengan istilah COD mau suruh ke tempat tersangka, dan korban datang. Yang korban pertama datang langsung dilihat HP-nya, kita tanya seolah kayak mau beli, teman HP sudah dipegang sama pelaku nih. Yang itu kan, setelah itu dibilang mana casannya, dibilang ada di motor. Pada saat korban ke motor, si pelaku ini lari. Itu kita anggap 362 ya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Anggota Polsek IT1 berhasil mengamankan tersangka penyiraman air keras ke wajah Adi Maulana belum lama ini. Pelaku yang diketahui berinisial SH ini melakukan perbuatan tersebut karena terjadi selisih paham dengan korban. Aksi penyiraman air keras yang terjadi di Jalan Taman Siswa, Gang Merapi, Kecamatan IT1 Palembang berhasil menemui titik terang. Tersangka berinisial SH diamankan anggota polisi karena diduga sudah melakukan aksi tersebut kepada korbannya Adi Maulana. Kapolsek IT1 AKP Ginanjar mengatakan kegiatan dipicu dari selisih paham antara korban dengan pelaku. Karena kesal, pelaku menyiram air keras ke wajah korban. Selain itu, sambung AKP Ginanjar, pelaku merupakan residivis yang menusuk anggota BRIMOB pada tahun 2011 lalu. Barusan kami telah mengamankan tersangka pelaku penyiraman cuka parah yang terjadi 2 pekan yang lalu. Kemudian untuk tersangka sendiri memang
sudah tergolong residivis, termasuk kejadian penusukan terhadap anggota BRIMOB yang terjadi pada tahun 2011. Untuk saat ini tersangka sudah diamankan di Polsek Ilir Timur 1, kemudian tersangka sendiri kita kenakan pasal berlapis dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Bang, barang bukti apa saja tadi yang diamankan? Untuk sementara barang bukti yang kita amankan yaitu adalah sebotol cuka parah, kemudian adalah sebilah senjata tajam yang memang sering dibawa tersangka untuk melakukan kegiatan kriminal. Motifnya adalah salah paham dengan pihak keluarga, jadi permasalahan ketersinggungan berkaitan dengan korban sering mengata-ngatai kemudian menghina tersangka sehingga tersangka merasa tersinggung dan menyiramkan cuka parah. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang berhasil menutup bisnis narkoba yang dikelola oleh keluarga. Dari 4 tersangka yang diamankan, ada 1 pelaku berprofesi sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Palembang. Peran sang perawat ini sendiri diketahui sebagai pengendali transfer uang dalam bisnis tersebut. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang berhasil membongkar bisnis narkoba yang dikelola oleh keluarga. 4 tersangka yang diamankan ini ditangkap di Jalan Mayor Zen Lorong Sukarami, Kelurahan Seiselayur, Kecamatan Kalidoni. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 bungkus plastik bening berisi sabu seberat 15,54 gram, 1 timbangan digital, uang tunai 2,4 juta rupiah, 3 unit ponsel dan 1 buah dompet. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra melalui Kasat Narkoba AKBP Andi Supriyadi mengatakan pembongkaran bisnis narkoba ini berawal dari tertangkapnya Mat Geplek. Setelah dilakukan pengembangan, anggota berhasil mengamankan 3 tersangka lain. Ketiga tersangka ini diketahui masih memiliki hubungan keluarga. Lebih jauh, kata AKBP Andi, dalam menjalankan bisnis tersebut, para tersangka masing-masing memiliki peran yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa peran masing-masing pelaku, lanjut AKBP Andi, bisnis ini dijalankan pelaku Ciida yang memang merupakan residivis narkoba dan sudah 2 kali ditambah ini 3 kali. Sementara salah seorang tersangka lainnya berprofesi sebagai perawat. Tersangka ini berperan mengendalikan uang dalam bisnis tersebut. Jadi ini hasil dari informasi masyarakat. Dari 3 hari yang lalu sudah kita laksanakan penahanan untuk 4 TSK ini. Jadi TSK ini adalah satu keluarga besar, ya, satu keluarga besar yang memang sehari-hari itu berprofesi sebagai menjual sabu, ya, bisnis sabu, tapi ada juga yang berprofesi sebagai perawat. Jadi bisa kami sampaikan bahwasanya untuk bisnis ini dijalankan Ciida. Ya, Ciida ini adalah residivis dengan tahanan narkoba sudah 2 kali, berarti dengan ini adalah sudah 3 kali. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.